Guys, di vote. Udah nih. INTJ itu lebih senang menghabiskan waktu seorang diri daripada bersama orang lain. Gimana tuh? Yuk vote. Bagi teman-teman yang punya teman INTJ juga boleh vote. Yang INTJ juga boleh vote juga. Oke, kita lihat ya. Oke, Kak Tia. Bisa open mic? Kak Tia? Karena Kak Tia memilih yes. Alasannya gimana? Halo Kak Tia. Oke, sepertinya tidak bisa. Ke Devon deh. Kon, kenapa tuh kamu bilang yes? Halo, halo. Halo, ya. Heeh. Pengen nge-vote iya saja sih, tapi sepertinya iya. Tuh, entar, apa tadi pertanyaannya? Kenyataannya. INTJ itu lebih senang menghabiskan waktu seorang diri daripada bersama orang lain. Ya, Gimana tuh? lihat aja Guri. Lebih senang menghabiskan waktu dengan hamster daripada orang. Gimana tuh Kak Gur? Ya nggak gitu juga, tapi bener deh. Why? Kenapa? Pokoknya Kenapa memilih? kalau Titi nanya apa, gue refer ke Guri nanti. Lihat aja. Dasar gitu banget, Mon. Ya, jalan. Oke. Mana tuh Kak Guri? Pembelaan. Enggak pembelaan. Bener sih. Soalnya males aja gitu loh sama orang. Menghabiskan baterai aku adanya sih gitu loh. Jadi males. Jadi kalau misalnya aku mau hangout sama orang tuh bener-bener yang sama deket aja. Tapi kalau misalnya yang kayak sisanya ya gue males. Gue kayak enggak males gitu. Aku mau nanya boleh nggak? Yes. Terus kalau misalnya mau ngabisin baterai, biasanya ngapain? INTJ. Ngabisin baterai, jalan-jalan keluar sendiri, ngamatin orang, people watching gitu. Oh gitu. Nggak tanpa ngajak orang bisa? Bisa. Maksudnya baterai sosial atau baterai lainnya ya? Kan baterai ada macam-macam lah. Baterai sosial. Iya. Ya aku sih kalau lagi perlu melakukan hal yang paling INTJ itu merencanakan masa depan. Kalau cukup lama tidak melakukan itu jadi senewen. Kayak hidup tanpa arah. Lalu marah-marah. Oke, buat teman-teman yang baru join atau yang belum tahu ini sistemnya gimana. Jadi, teman-teman, kita akan membahas soal mitos fakta INTJ. Kalian bisa baca di pengembangan diri, terus bisa vote di reaksi, ya, yes atau no. Oke? Oke, lanjut nih. Kalau gini deh, Kak. Kalau gitu, kalian pernah nggak ada satu momen kalian itu ngajak orang lain? Buat yang INTJ nih. Gimana? Kayak hangout gitu. Iya, kan katanya kan lebih suka menyendiri. Ada nggak momen di mana kalian itu kayak memilih, oke, aku mau keluar nih bareng si A, aku mau keluar nih bareng si B, oke, aku mau nih kumpul-kumpul bareng. Ya yang diajak sama orang favorit, kalau nggak favorit mau ngapain diajak? Nah, betul. Tuh, sudah terwakilkan. Oke, jadi sebuah tips ya teman-teman, kalau punya gebetan INTJ ya, kalau kalian mau ngajak mereka keluar, jadilah favorit mereka. Apakah benar? Gimana nih? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, friends, untuk ke mitos fakta selanjutnya.
Bisa dilihat di channel pengembangan diri. INTJ itu sangat senang memikirkan masa depan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang ada. Yuk, yuk di vote yuk. Jadi udah ada 4 orang yang bilang yes. Oh, termasuk saya. Oke, Kak Marsia, bisa open mic? Halo. Halo, Kak Marsia INTJ atau punya temen yang INTJ juga? Aku INTJ. INTJ, oke. Alasannya kenapa nih? Senang memikirkan masa depan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang ada. Sebenarnya nggak pernah terlalu dipikirin kenapanya sih. Emang begitu aja gitu. Kalau ada kepikiran pengen sesuatu tuh pasti direncanain aja gitu. Kayak udah by natural aja. Kayak harus sesuatu kalau mau ngerjain ini harus tahu stepnya harus apa dulu gitu. Oke. Kalau gitu Kalau nggak kita tenang sih biasanya. oh, bisa sampai Karena harus nggak tenang gitu? karena nggak tahu mungkin nggak tahu ya, karena biasanya sih kalau misalnya aku pengen sesuatu atau misalnya ngerencanain sesuatu tuh harus ada step-stepnya yang harus begini dulu, baru begitu, atau ya harus ada yang jelas dulu deh gitu. Jadi anaknya tuh kayak organize banget ya, terstruktur gitu. Nggak selalu harus terstruktur sih, tapi kalau memang ada merencanakan sesuatu itu, kalau di aku ya, aku harus tahu secara jelas dulu harus ngapain gitu. Nggak bisa yang kalau cuma go with the flow aja gitu, nggak bisa. Oke, kalau gitu aku mau tanya ke Kak RT nih, RTKE. Adakah di sini? Oh, nggak join ternyata. Kalau gitu aku tanya ke Tia deh. Tia bisa open mic Iya, nggak? halo. Halo. Halo, Dengar iya. nggak? Iya dengar. Tia INTJ atau punya Hmm, temen yang INTJ? iya, aku sendiri INTJ. Oke, benar nggak apa yang Hmm, dikatakan ke Kak Marsia nih, kalau dari sisi Tia? betul sih, aku setuju punya kebiasaan yang sama sih. Maksudnya nggak terlalu Contohnya? strict banget tentang apa ya, pengen ini, soalnya tuh pengen apa ya, pengen ngelakuin sesuatu tuh udah tahu dulu mau ngapain gitu. Jadi ketika misalkan, oh gagal nih yang plan A, aku udah bikin plan B, kayak gitu sih. Plan C, kayak gitu sih. Jadi kalau Oke. misalnya kenapa-kenapa nggak kaget gitu. Ada nggak nih, Tia, contohnya nih dari kegiatan Tia yang kayak mesti terorganisir nih, mesti tahu nih apa yang mesti dilakukan. Contohnya. Contohnya untuk keseharian mungkin dalam kerjaan kali ya. Misalkan untuk, besok nih, misalkan aku hari ini gitu, besok tuh aku udah harus ngerencanain aku tuh mau ngerjain apa besok gitu. Maksudnya terorganisir dari pagi sampai sore tuh apa-apa aja yang diprioritasin. Kan project banyak ya gitu. Maksudku project yang berbagai macam itu aku harus bisa prioritasin mana yang duluan gitu. Jadi ketika besok itu aku udah siap gitu mau ngapain gitu sih. Contoh keseharian sih kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi aku bisa ambil kesimpulan ya. Kalau kalian mau ngajak INTJ ini, sebelumnya mesti kasih tahu dulu nih mau kemana, terus ngapain aja, terus hal apa aja yang akan dilakukan. Apakah benar buat yang INTJ? Yes, Open mic. betul. Betul, betul. Oke, kita ke mitos fakta selanjutnya. INTJ itu pandai membuat strategi. Gimana tuh buat INTJ? Pandai membuat strategi. Ya, ayo teman-teman. Ini udah yang ngevote. Kak Guri. Siapa lagi? Yuk, yang lain yang INTJ juga bisa ikutan voting atau punya temennya INTJ juga bisa voting.
Oke, aku tanya ke Kak Guri nih. Penasaran nih. Gimana? Oke, yang tadi itu pandai membuat strategi. Ada nggak Kak Guri akhir-akhir ini hal yang ingin dicapai, terus Kak Guri itu mikir strateginya apa gitu dan gimana? Hmm, strategi ya. Oh iya, aku misalnya kayak kan nanti kalau nggak salah minggu depan itu kan aku ada kedatangan dari ya ada auditor gitu dan dia bakal ngecek workflow-nya kan apa sih departemen aku gitu. Nah itu kayak pada apa sih pada panik gitu loh. Jadi ya pastinya kayak bosku sampai kayak bosku udah tahu orangku kayak gimana kayak kamu nggak apa-apa gini kayak oh nggak apa-apa gitu. Soalnya jadi tuh yang auditor ini tuh ada 3 orang, 2-nya itu orang Amrik, 1-nya orang India. Nah terus eh jadi bos aku tuh pas minggu kemarin tuh meeting sama mereka itu sampai dihumiliate abis-abisan gitu. Nah terus nah terus nanti katanya minggu depan tanggal 27 itu bakal dateng langsung ke tempat kerja aku gitu loh. Nanti bakal aku tanya habis-habisan, "Nanti kamu kerjanya gimana?" Terus aku kayak, "Oh gitu, ya udah." Terus kayak eh apa sih maksudnya aku udah tahu nih pasti orangnya kayak gimana karena yang aku dengar tuh ada satu orang si bule cewek ini tuh rasis gitu loh, agak rasis gitu kan. Nah, jadi kemungkinan besar agak nge-look down sama orang Asia deh, istilahnya gitu. Nah, itu aku udah ada planningnya di otak aku tuh, aku mau nge-roast-nya gimana, kayak yang penting istilahnya, "Lu jangan berani-berani micromanage gue deh, lu nggak kerja di sini, lu nggak tahu apa-apa, udah diem sih," gitu loh, kayak. Udah kepikiran sampai kayak gue sampai kayak, "Lu kalau mau gue mentum, ayo banget, ayo sini," gitu loh, gitu. Oke. Kalau gitu buat teman-teman yang lain nih, ke yang INTJ juga bisa langsung open mic. Strategi birthday trip, apa ini? Strategi birthday trip, Strategi. buset, strategi birthday trip. Nggak Oke. ada. Strategi birthday trip. Aku kalau birthday trip sih simpel aja sih. Aku maunya makan enak, Zik. Maunya makan enak, makan cantik, Zik gitu loh. Jadi kayak udah ke strategi nih. Jadi kayak aku tuh selalu kayak udah tau aku tuh orangnya paling males jalan jauh. Jadi tuh kayak aku sebisa mungkin nge-hit all the spots that I want to go di satu area sama di hari satu itu. Jadi nggak kepisah-pisah gitu loh. Begitu. Jadi tuh aku udah planning dari Februari sebenarnya aku. Oke, ini ada Kak Ungu tadi sempat ngevote apa namanya INTJ juga. Halo Kak, bisa open mic? Halo. Oke, sepertinya tidak bisa ikut ke join voice note. Kita ke Kak Fristi deh kalau gitu, Kak. Sebagai orang yang punya temen INTJ nih. Loh Gimana aku tuh? temen INTJ ya. Aku kayaknya aku ada 2 contoh deh yang aku lihat ya. Satu temenku yang temen baik banget aku dari SD, sampai sekarang udah 26 tahun temenan, sama yang aku tahu ya yang kelihatan banget INTJ-nya sama si Guri. 2 nih. Kalau yang temenku sama apa namanya, itu dia lebih nggak se lebih nggak senyablak Guri sih. Tapi memang tapi memang dia kalau nge-roast orang tuh, apa ya, bukan yang tipe bukan yang tipe kayak ngomong langsung, nyablak keras gitu, cuman kayak lebih ke sarkas terus tajam gitu loh. Kadang-kadang, apa ya, kadang-kadang kalau nggak mikir tuh mesti kita nggak ngerti kalau dia tuh sebenarnya tuh sarkasnya tuh nusuk gitu. Jadi kadang-kadang suka, "Wih, kok bisa kepikiran gitu ya ngomong kayak gitu." Aku tuh kadang-kadang kayak kalau misalkan kesel sama orang gitu ya, kalau aku tuh eh lebih memilih ya udah sih bodo amat pergi aja. Soalnya kalau ESTJ kan kayak lebih ke sibuk gitu ya. Jadi kayak ya udah daripada buang-buang waktu sama si orang itu. Jadi kayak nggak aku tanggepin. Tapi kalau yang temenku ini dia tuh apa pasti apa namanya si orang itu tuh
pasti kayak ditanggepin tapi pakai kata-katanya tuh yang gimana ya, yang kayak nge-roast, tapi nge-roast-nya itu nggak yang kelihatan banget nge-roast gitu, gimana ya? Ya gitulah, tapi kayak pinter banget lah bikin comeback-nya tuh kayak gitu. Terus kalau soal planning, planning banget sih kalau aku lihat orangnya planning banget. Tapi planning-nya tuh lebih kayak ke apa sih namanya? Beda sama aku gitu nge-planning-nya. Kalau aku tuh kayak planning-nya tuh lebih berdasarkan kayak apa sih kayak data-data gitu. Jadi kayak eh misalnya nanti kayak kalau misalkan pergi ke suatu tempat gitu kayak eh buat aku tuh yang penting misalkan kayak angka-angka gitu loh. Jadi kayak apa sih keluar duitnya berapa 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 kayak angka-angkanya tuh udah diinin. Tapi kalau yang temanku ini tuh dia kayaknya lebih ke kayak misalnya mau datang kemana terus dia mau ngapain dan dia kayak pengen ngerasain apa gitu di situ. Jadi kayak lebih ke situnya. Tapi kalau soal planning saya emang planning banget. Terus apalagi ya? Paling asik kalau diajak diskusi sih sebenarnya. Soalnya kayak mikirnya tuh dalam gitu loh, kayak filosofer banget, kayak filsuf gitu. Jadi kayak aku kadang-kadang kalau ngobrol sama temanku ini kayak kita tuh bisa ngobrol panjang banget, bisa kayak berjam-jam gitu dan nggak tahu kenapa aku tuh mikirnya tuh kayak setiap kali aku ngobrol sama dia kok dia bisa ngulik sesuatu tuh sampai kayak dalam banget gitu yang aku bahkan nggak kepikiran ke situ. Itu sih kalau dari aku yang aku lihat ya sebagai orang ESTJ melihat temenku yang INTJ ini. Oke, kalau gitu aku mau tanya ke Kak Marsia sama Kak Tia. Apa nih, hal yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini, terus kalian udah mikir nih strateginya? Kak Marsia sama Kak Tia, boleh salah satu dulu? Oke, Kak Marsia dulu. Kalau rencana untuk jangka waktu dekat ya, banyak ya. Tapi memang iya sih. Jadi kalau aku tipenya aku harus selalu punya target yang dalam waktu dekat atau waktu yang misalnya waktu yang agak jauh gitu. Jadi biasanya pasti aku punya target yang mau aku capai dalam jangka waktu dekat sih. Nggak punya target sama sekali gitu. Jadi dan biasanya memang kalau sudah ada target tertentu tuh biasanya memang udah dari kapan udah dipikirin dan udah di planning mau ngapain, harus ngapain gitu sih. Oke, kalau gitu kita next ke mitos fakta selanjutnya ya. Oh ya, aku ingetin lagi ke teman-teman yang punya temen INTJ atau yang memang INTJ bisa ikutan langsung vote di channel pengembangan diri. Aku chatnya mitos faktanya di situ ya teman-teman. Bisa kasih reaksi langsung gitu ketika aku udah post. Oke, selanjutnya. Ya, bisa dilihat di channel pengembangan diri. INTJ itu ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mengambil keputusan, ia akan berpikir logis dan objektif, memikirkan sebab akibatnya. Itu bisa dilihat di channel pengembangan diri teman-teman untuk ikut vote-nya. Yang INTJ atau yang punya temen INTJ juga boleh nge-vote tuh. Oke, oke. Aku mau tanya ke Kak Umu deh. Umu Bashiroh. Kak Umu bisa open mic? Kak Umu. Kalau gitu aku tanya ke Devon deh, kenapa bilang enggak? Hai, Lihat Fon. aja gurih. Lihat guri lagi. Kok aku lagi, Devon. Capek. Gue punya teman INTJ gurih doang. Gitu ya. Sialan. Gurinya aja ngejawab yes. Tapi gue Kasih contoh dong. kan gue yang lihat. Kadang Kasih contoh dong, Fon. ya Kan mungkin kita kan enggak. ya Kita ya kadang iya, kadang kita halo dengeran nggak sih? iya. Kita kan nggak kenal
nggak semua kenal Kak Guri dengan baik seperti Devon gitu ya. Kasih contoh dong, Fon. Ya, kayaknya gue Gimana juga tuh? nggak mengenal Guri dengan baik ya kayaknya. Tapi nggak ini sih. Kadang juga kalau dilihat dari Guri kadang juga ada beberapa hal yang dia mikir lebih menggunakan feeling juga sih, kayak lebih ada impulsif thingnya ya, kayak mau beli sesuatu langsung beli gitu, something kayaknya pernah ada situasi itu juga sih. Jadi menurut gue sih enggak gitu loh. Kadang makanya kayak kalau Guri udah in mode ih lucu banget gitu itu itu kayaknya Guri bisa lebih impulsif gitu. Tahu aja lu kan. I know you so well ya. Ya, you know me so well dari my IGS. Yes. Tuh gitu. Kalau gue sih gitu, Ti, jawabannya. Kalau melihat dari teman gue ya. Gini, oke kalau gitu Kak Guri nih gimana tuh pembelaannya? Tapi Kak Guri kan pilihnya yes tuh di sini. Gimana tuh? Gimana? Let me see. Yang tadi ya, yang lebih berpikir objektif, logis sama berarti pas sambil putusan, bla bla bla. Tuh. Ya. Iya sih in a way. Jadi kayak kalau udah kepepet tuh aku udah nggak mikirin perasaan orang lain lagi. Jadi langsung kayak yang penting golnya ini, yang sekarang lagi masalah gini, yang penting terus nanti solusinya begini. Udah, aku nggak peduliin perasaan orang di saat itu, langsung kayak yang penting begini gitu loh. Gitu. Ya, yang penting ini jadi yes gitu. Nggak usah mikir, nggak usah baper, udah langsung gini aja udah. Gitu. Oke, kalau gitu aku mau tanya ke Kak Clear nih. Clear, no. Apa bisa open mic? Kak Clear? Halo Kak Clear. Ya. Sorry, I was distracted. Gimana tuh Kak? Boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Tadi lagi baca chat Discord. INTJ itu ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mengambil keputusan, ia akan berpikir logis dan objektif, memikirkan sebab dan akibat. I see. Dalam mengambil keputusan, sepengalamanku ya, baik tentang kerjaan, diri sendiri, ataupun keluarga, memang logis sih. Logisnya itu bisa jadi karena ada influence lainnya. Kalau misalkan aku bisa share, aku anak pertama from the family. Awalnya itu we are not really financially ada. Jadi sebagai anak pertama dan cewek harus work my ass off untuk bantu keluarga. Jadi ada sense kalau ambil keputusan itu nggak ada value social atau culturalnya sih. Jadi banyak banget keputusan dalam hidup aku ataupun keluarga, kerjaan juga itu landasannya logika, benefit for me. Kalau aku sebagai NTJ, kebetulan aku juga Aries, jadi orangnya fire banget. Aku tuh orangnya oportunis banget. Jadi kalau sesuatu yang nggak kasih aku benefit, aku nggak akan ambil itu. Termasuk kayak ketemu teman, berteman, cari pasangan, berkegiatan, gitu. Mungkin itu kali ya. Kalau terkait objektif atau subjektifnya, I cannot say. Oke. Thank you Kak Claire. Terus aku mau tanya ke Kak Teresia Avila. Kak Teresia bisa open mic? Kak Teresia ada nggak ya di sini? Teresia Avila D. Bisa open mic nih, Kak? Halo Kak Teresia. Sepertinya Kak Teresia nggak bisa. Oke, bisa. Sorry, baru join. Ya. Gimana nih Kak, menurut Kak Teresia? Oh ya, sebelumnya
Kak Teresia ini INTJ atau punya temen yang INTJ? Aku kan dulu pernah ikut tes gitu kan. Pertama, coba aku lihat. Pertama itu ISFJ. Terus kan berapa bulan selang kemudian gitu berubah jadi INTJ. Halo? Ini Halo, suaraku iya. Oh iya. Iya, Jadi kedengeran kok, Kak. jadi kan tadi sempat ikut-ikut dengar gitu. Kalau misalnya ada benarnya juga sih kayak yang waktu di chat itu kayak kalau misalnya ngambil keputusan itu tuh berpikirnya logis, kayak mikirin sebab akibatnya nanti tuh kayak gimana. Oke. Tadi pertanyaannya apa lagi, boleh diulang nggak ya? Jadi, INTJ itu ketika dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan mengambil keputusan, ia akan berpikir logis dan objektif. Mm-mm. Ada nggak dalam keseharian kakak nih, contohnya gitu? Iya, contohnya sih kayak kalau di lingkungan kerja ya. Kalau di lingkungan kerja itu misalnya kayak ada berkas aku tuh ada yang terkendala, terus ada solusinya nggak sih? Terus nanti kalau solusinya, misalnya aku nemu cara kayak gini, misalnya kayak gini. Halo? Ya? Halo, iya. Misalnya aku punya ide cara untuk menyelesaikan berkasku kayak gini. Tapi sebelum aku nyelesain berkasku itu, aku kayak mikir dulu, efeknya apa ya? Dampaknya apa ya? Enggak gitu. Maksudnya berhasil atau enggak. Kayak lebih hati-hati banget juga. Harus cari info sana sini dulu, bisa nggak ini dilakuin sebelum aku sampai ke langkah penyelesaian itu. Oke. Itu termasuk INTJ nggak ya? Soalnya aku juga ini join baru pertama sih. Nggak terlalu ngikutin. Oke, gimana nih buat teman-teman INTJ? Menurut kalian, kalau dari ceritanya Kak Teresia, bisa open mic langsung loh. Aku ada contoh ini sih, mengambil keputusan ala INTJ. Kita ngomongin contoh sekarang ya. Oke, kalau aku bisa share ke teman-teman, contohnya misalkan kerjaan ya. Oke, sebagai seseorang yang tapi ini ada disclaimer, bagiku aku secara emotion udah lumayan mature sih kalau misalkan teman-teman di dalam pekerjaan masih sering baper atau kayak, kok aku udah marahin bos ya atau yang lainnya, mungkin itu bukan INTJ-nya tapi lebih ke emotional maturity, kedewasaan emosional. Cuma kalau aku sebagai INTJ misalkan, lagi dimarahin bos, atau ya aku make mistake hari ini malah keluar, harusnya kan kerja, tapi sayangnya aku keluar kayak gitu, terus kayak lupa meeting jam 5, aku baru cek jam 5:30 gitu. Terus ya udahlah, aku udah marahin bos aku kan, misalkan gitu. Nah, sebagai seorang INTJ, cara berpikir INTJ itu adalah kita kan thinking dan judging ya. Jadi berpikir yang tertata dan thinking logis aja. Aku pikir bahwa aku dimarahin bos. Aku akan review. What did I do today? I went out lagi di masa jam kerja. Mungkin kalau sisi humane atau sisi emotionnya adalah emang kenapa sih jadi manusia kok nggak boleh keluar dikit, atau emang kerja tuh harus depan laptop setiap jam, setiap hari ya gitu. What if aku punya keluarga, atau what if aku punya anak aku sakit, emang aku nggak boleh keluar sedikit atau kayak ke rumah sakit gitu, dimana aku nggak bisa dulu hubungin si bos karena aku lagi buru-buru, for example kayak gitu. Aku bisa aja kan mikir kayak gitu. But sebagai seseorang yang udah terbiasa jadi INTJ, the way I think itu adalah, gue make mistake, gue keluar. Ya udah terima aja, nggak perlu tuh gue punya excuse kayak kenapa sih gitu banget kerja zaman sekarang nggak boleh keluar dikit. Ya udah gue keluar tadi misalkan kayak beli kopi atau apalah terus lupa meeting, ya itu salah gue. Jadi di saat bos
marah-marah, gue memakluminya. Oh, that's the consequence of what I did. Oh, jadi ya udah, dia udahin. Terus kita mendengarkan dia lagi review kita, karena kan kalau orang lagi kebawa emotion, dia lagi hit in the moment kan, lagi panas di situasinya. Jadi kita dengarkan aja dia keselnya kenapa. Kita iya aja kalau di WhatsApp ataupun di Slack-nya gitu. Dan kita baca dengan baik-baik dan kita dengarkan. Terus saya akan balas, oh iya Mas atau Mbak, saya minta maaf atas kesalahan tadi ya, atau kayak ke apa ya, kehilafan tadi atau whatever your mistake is. I will do better atau I will improve on the next day ya, kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Karena kita udah tahu ya kayak oh kalau orang marah tuh sebenarnya wajar loh, karena kan itu maksudnya nggak ada reaksi tanpa aksi kan ya. Kadang kita tuh sebagai orang harus tahu loh ada aksi yang kita lakukan, makanya orang bereaksi seperti itu terhadap kita. That's why as an INTJ aku banyak belajar yang bagus sih, kayak misalkan kalau orang tua marah atau pasangan marah, kayak kita harus let them feel their emotion gitu. Ya wajar, manusiawi gitu. Just like how seperti saya juga kadang kalau misalkan ada contoh lainnya, kalau misalkan saya sama adik gitu, melihat adik lagi marah sama orang tua gitu, terus adikku tuh yang kebawa situasi ya karena dia masih kuliah jadi masih membara-bara banget tuh emotion. Terus saya selalu correct him kayak abang kalau misalkan mama lagi ngerespon abang, ya dia wajar ngomong kayak gitu karena abang juga ngomongnya pakai nada tinggi, for example gitu. Contoh lain, aku satu lagi, kalau di hubungan sosial atau romansa kali ya, saya tuh kebetulan baru ada in relationship, tapi karena udah di umur mau 30 gini tuh udah nggak pacaran-pacaran gitu. Jadi kita kayak commit aja, spend time, komunikasi gitu. Kebetulan dia di daerah lain, jadi nggak di Jakarta. Nah, kita udah spend time setiap malam tuh kayak suka ngobrol bareng, sharing kerjaan gitu. Tiba-tiba dia last week itu jam 12 siang kirim pesan di WhatsApp bahwa we need to end our relationship gitu. Itu lumayan shocking to me karena lagi di tengah-tengah kerjaan juga jam 12 siang, bukan malam-malam gitu. As an INTJ, the decision that I took itu dia kirim pesan panjang di mana saya ngerasa I feel like the message is clear, dan because I was quite offended juga dan I don't want to create drama yang as an INTJ aku ngerasa nggak akan solve the situation atau nggak akan merubah the situation to be better, to get back with him again gitu. So aku cuma as an INTJ aku cuma kayak post some social media post cuma 1-2 gitu, tapi aku nggak ranting, nggak marah-marah gitu. Abis itu aku cuma baca chatnya aja sih, dan nggak aku balas karena okay, that's your decision to cut this off. I was quite disappointed sih in that person, but I think it's not worth it bagi aku. Aku di situ to the point ngerasa as an INTJ, ini orang tandanya udah nggak akan kasih benefit lagi buat aku di dalam hidup aku ke depannya. So, I think ini juga ada sisi maturity-nya juga ya. Aku punya kedewasaan itu untuk ya udahlah, I will not respond to him. Cukup tahu gitu. Ya udah, life goes on. Ya paling kepikiran 2 hari lah. Oke. Gitu. Kalau aku bisa ambil kesimpulan nih, INTJ itu termasuk orang yang gampang move on ya? Kalau untuk masalah percintaan. Kalau aku banget sih. Ini aku emang gak punya emotion atau I don't know. Oke, buat yang lain nih, yang INTJ nih. Di percintaannya, apakah kalian orang yang gampang move on? Atau malah susah move on? Kayak lagunya Joji? Kalau nggak ada manfaatnya, cepet move on. True. Setuju. Paling ya butuh berapa bulan untuk nge-grieve dan gitu loh.
Oke, jadi kayak lagu yang lagi viral nih, lagunya Joji "Glimpse of Us" itu nggak nggak berpengaruh ya buat INTJ ya berarti ya? Iya, kadang sih bukan nggak kepikiran, ya sama orang itu ya, cuman kan kalau kepikiran kita mengingatkan diri sendiri, "Ah, nggak ada manfaatnya buat masa kini atau masa depan, lupain aja," gitu. Jadi kita terus-menerus mendorong, hal-hal seperti itulah, mendorong menjauh maksudnya, supaya tidak berlarut-larut. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah merespon dan kita ke mitos fakta selanjutnya nih. Ya, bisa dilihat di channel pengembangan diri. INTJ itu sangat rasional dan mampu mengesampingkan emosi. Oke, tadi sesuai sama jawaban kalian ya, yang di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Gimana nih Kak Arfat nih? Bilang yes, padahal Kak Arfat bukan INTJ nih. Apakah Kak Arfat punya temen yang INTJ juga atau gimana? Halo Kak Arfat. Kak Arfat apa bisa open mic? Sepertinya belum bisa ya. Kita langsung ke Marsia nih. Reaksinya enggak sebagai INTJ. Gimana tuh? Sebenarnya mungkin ini lebih ke pribadi juga sih. Kalau dibilang rasional iya, tapi kalau untuk emosi tergantung dari situasi saat itu lagi energy drain atau enggak gitu lagi. Kan kadang kalau aku sendiri nggak terlalu suka banyak yang terlalu berinteraksi dengan orang dan kadang tuh bikin aku drain gitu. Dan itu tergantung situasi saat itu sih. Kalau misalnya lagi nggak terlalu gimana-gimana ya udah gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak terlalu istilahnya nggak terlalu lagi nggak terlalu in a good mood gitu, bisa juga tapi lebih ke arah nyuekin sih. Nggak terlalu reaktif gimana-gimana, tapi biasanya lebih ke ngediemin jatuhnya karena males nanggepin sih. Oke, lebih ke males nanggepin ya kalau gitu. Oke, gue mau tanya ke Devon nih. Pon, contoh nih sifatnya Kak Guri nih yang menurut lo nggak sesuai sama mitos fakta ini. Jadi tadi ini mitos apa ya? Mengesampingkan emosi tadi sebetulnya mirip-mirip sama yang tadi gue bilang sih. Kalau makanya kayak bilang sangat rasional itu kayak lumayan heavy gitu. Ya rasional rasional gitu, gurih gitu. Langsung sebut nama. Tapi kadang pun juga makanya nggak sepenuhnya semuanya benar-benar pakai rasional juga, ada yang tadi impulsif itu kan ada pasti gitu. Begitu kah? Pembelaan nih dari Kak Guri gimana tuh? Katanya no. Gimana tuh? Enggak, no-nya bukan yang ke soal Devon, enggak. Soal yang tadi yang Kak Visi bilang. Enggak, cuman emang sih aku emang cenderung enggak gitu peduliin perasaan orang sih. Jadi kayak again tergantung dulu ya, if you're my favorite person of course gue bakal mikirin perasaan lo gitu loh. Tapi if you're not my favorite person then I'm dan screw you gitu loh. Kayak ya gitu loh, kayak gue mau bikin nangis lu gue silahkan. Nah sini gue banget. Kalau lu salah gue point it out sampai you can see it in front of your face gitu loh, kayak gitu loh. Yang penting aku tuh orangnya emang kayak enggak males mikirin perasaan orang lain, kayak makanya aku juga SMK juga lagi sama juga gitu loh, kayak aku juga nggak gitu baik teman cewek, kan teman cewek drama banget, terus aku kayak terus aku tuh pernah dulu tuh memang dulu aku pernah punya temen circle yang cewek gitu banyak kan. Nah itu tuh dramanya banyak banget sampai aku tuh pernah nyeletuk gitu, terus kayak dibilangnya kamu tuh nggak sensitif banget sih. Ya lu pada ngapain anjir mikir sebanyak itu, kayak nggak ngerti. Tapi makanya kayak gitu sih, aku memang agak males aja karena it's not my problem. Terus lu tuh terlalu kebanyakan mikir aja sih gitu loh, gitu deh.
Oh ya, Oke. gitu. Kalau gitu aku mau tanya ke Kak Teresia nih. Kak Teresia kan bilangnya no nih. Gimana nih alasannya Kak Teresia? Ya, kalau aku sih lebih kayak saving energi aja, karena sama kayak Kak Guri sama Marcia tadi ya, itu kan bukan urusan kita. Ngapain diikut-ikutin? Sama tergantung keadaan juga, kalau lagi drain juga capek kan daripada nambah-nambahin. Oke, jadi lebih ke kayak apa? Nggak mau buang-buang waktu, nggak mau buang-buang tenaga. Mm-mm. Sebenarnya nggak mau yang mubazir lah ya. Iya. Oke, kalau gitu aku mau tanya ke Kak Marsia nih. Kak Marsia juga bilang no. Gimana tuh Kak? Masih pertanyaan sama ya? Iya, pertanyaannya sama. Oh, tadi aku udah jawab sih kayaknya. Rasional yang mampu mengesampingkan emosi. Iya, sudah tadi. Oke. Kalau gitu kita ke mitos fakta selanjutnya ya. INTJ itu dingin dan kurang sensitif. Gimana tuh? Ini ya, aku dapat ini juga dari apa? Sifat-sifatnya Voldemort. Itu dingin, itu kurang sensitif. Gimana tuh? Anita, oke, Anita, kenapa bilang yes? Gimana tuh Anita? Dari pengakuannya Guri aja tadi. Oke, dari pengakuan Kak Guri. Kak Guri lagi nih. Kak Guri bilang no. Itu gimana tuh, Kak? Sebenarnya ini lebih ke tergantung dulu masalahnya apa, seriously. Gitu loh. Kalau apa? Again tergantung if you're my favorite person or not gitu loh, Azik, gitu loh. Tapi kalau aku sih lebih ke, tapi ini sebenarnya nggak begitu berhubungan sama INTJ in a way. Kalau aku sih karena gimana ya? Karena memang aku kan aku side hustle, side hobby, I guess. Kan menulis gitu. Jadi aku istilahnya dulu tuh pas awal-awal aku nulis tuh aku suka banyak baca-baca tentang psikologi gitu loh. Jadi kayak in a way aku jadinya lebih ngerti human nature tuh bagaimana gitu loh. Jadi kalau misalnya aku bilang dingin, nggak juga lebih ke spesifik actually. Topiknya apa dulu gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya kayak ya topiknya misalnya masalah ini. Dan again tergantung how close we are first gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak deket banget terus lu ngomong sama gue kayak ya udah ngapa gitu loh. Emang gue peduli amat gitu. Gitu. Tergantung sebenarnya kalau bilang sih lebih ke depends gitu. Oke. Nah, aku mau tanya ke Kak Fristi nih. Gimana tuh, Kak? Apa tuh yang dingin kurang sensitif? Iya. Ya kayaknya TJ gitu semua deh kebanyakan. Cuman nggak diliatin aja kalau yang tipe yang S, yang ada S-nya itu dia lebih apa ya? Karena lebih aware sama lingkungan, lebih aware sama situation, jadi kita lebih kayak bisa berpura-pura gitu loh. Kalau yang tipe N ini kayaknya lebih apa ya? Ya udah gitu aja gitu biar ditunjukin gitu. Kalau masalah dingin kurang sensitifnya sih sebenarnya itu sekali lagi depends kayaknya ya, tergantung sama hal apa yang dihargain sama si INTJ tersebut gitu. Jadi kayak misalnya nih kalau aku contohin Guri lagi loh. Kalau Guri suka makanan gitu kan. Kalau Guri suka makanan pasti apa-apa soal makanan tuh bakal apa ya? Bakal sensitif gitu dia soal itu gitu. Terus kayak bakal apa ya namanya? Ya memikirkan hal yang gimana ya? Susah ya aku deskripsiinnya gitu. Misalkan kalau kayak menurut aku ya udah sih gitu biasa aja, tapi karena hal ini adalah value-nya dia gitu. Jadi dia akan sangat memikirkan soal hal itu kayak gitu.
Terus kalau soal dingin iyalah apa ya? Kan tadi yang kita apa sih namanya? Kalau tipe yang TJ ini kayaknya kurang bisa apa ya? Kurang bisa mengekspresikan feeling atau mengekspresikan emosi gitu ya. Jadi ya kelihatannya ya kayak kayak apa ya? Kayak nggak ada reaksi aja gitu. Kayak cuek gitu ya. Kayak dingin aja, bukan yang tipe kamu ada apa? Lagi sedih ya atau apa? Aku temenin gitu-gitu. Bukan tipe yang kayak gitu gitu. Karena mungkin itu karena si fungsi yang itunya ya, apa sih namanya? Bentar. INTJ itu apa sih? Aku lupa. Dia fungsi utamanya tuh. Hmm, perspectiveness. Oke, intuitif ini ya, introvert intuition. Iya, karena dia fungsi utamanya yang introvert intuition itu, jadi ya ke dalam ya dia itunya, lebih ke dalam bukan keluar gitu. Kan kalau yang bisa kita persepsikan adalah sesuatu yang keluar dari orang itu kan. Maksudnya kayak yang tipe misalkan contohnya kelihatannya bisa mengekspresikan itu keluar tuh misalkan yang punya fungsi kognitifnya sebagai main functionnya itu adalah ini misalkan extroverted feeling gitu. Jadi kalau orang yang punya main functionnya extroverted feeling itu biasanya orangnya hangat gitu kan, hangat terus ramah terus kayak bisa mengekspresikan apa sih namanya kayak feeling dia atau menyampaikan maksud dia ke orang lain kayak gitu. Terus juga kayak bisa lebih care ke orang lain itu kalau yang fungsinya extroverted feeling. Tapi kalau si INTJ ini dia bentuknya introverted intuition. Jadi benar-benar ke dalam, makanya kelihatannya kayak dingin gitu. Kalau yang tipe TJ juga, tapi namanya STJ gitu. Kalau kayak aku gitu, dia fungsi utamanya itu extroverted thinking. Nah, kalau ini kelihatannya tuh lebih lebih nggak dingin dari INTJ. Kenapa? Soalnya si extroverted thinking ini tipenya tuh yang kayak bisa ngelit orang, terus kayak bisa apa namanya kayak bisa mengorganisir sesuatu gitu. Kayak kalian ayo kita bikin apa yuk sama-sama bla 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 gitu. Lebih kayak gitu tipe orangnya. Jadi itu kerasanya lebih hangat gitu. Tapi kalau INTJ dia memang fungsi utamanya adalah ya apa namanya introverted intuition makanya kelihatan dingin. Gitu kalau dari aku. Aku mau respon dong ke Festi. Boleh. Ya, I quite agree sih yang terkait reaction tadi ya. Buat teman-teman di sini yang punya pacar atau teman atau saudara INTJ, kalau untuk menjawab the real question, apakah kita itu dingin dan apa tadi ya? Let me read again. Dingin dan mana tadi itu? Atau kurang sensitif. Atau kurang sensitif. Oh, kurang sensitif. Kalau deep down aslinya, mungkin I can say yes kali ya. Tapi tadi setuju sama yang jawab sebelum Kristi tadi. Kalau dia bukan favorite person kita mungkin dingin. Tapi kalau ke orang yang misalkan our family kita bisa lebih ramah gitu ya. Tapi sebagai INTJ sejati, Cila, I can say that apa ya? Kalau INTJ aslinya ya, itu emang kita orangnya diem-diem aja sih. Maksudnya kayak ya tadi cuek gitu. Kalau nggak penting kita nggak akan respon. Kalau sekiranya kamu butuh more respond from me, kita akan ngomong. Tapi kalau sekiranya oh ya udah kayak gitu. Tapi itu asli dalamnya ya. Luarnya itu bisa dipoles. Tergantung influence environment dia. Misalkan myself, I'm a digital marketing manager. Ada sisi leading people-nya dan ada sisi marketingnya. Orang marketing, as you know, ya orang sales, orang marketing tetap kan harus ramah, dress well, apa ya, trendy, harus up to date. Tapi aku sendirinya itu, kalau I can choose, nggak usah update sosmed, aku mau banget nggak perlu update sosmed, because it's quite exhausting.
terus juga harus dress up rapi dan yang lain. Dan di saat punya tim, kita kan misalkan kayak aku diberikan project besar sama kantor nih, itu big responsibility dan pakai duit budget gitu ya, budgetnya besar. So karena assignment itu dan bobot itu, aku harus manage my people dengan baik dong. So of course aku akan in a way I can say aku bisa admit bahwa kita pura-pura ramah sih atau kayak pura-pura kayak misalkan sebelum meeting ya, misalkan namanya Anita. Anita, lagi ngapain nih tadi? Gitu. Udah makan siang belum? Oh, udah Mbak. Gitu. Oh, gitu. Gimana anak atau lain-lainnya lah. Kita tahu, sadar bahwa itu tuh adalah social code ya, kode-kode sosial untuk bersosialisasi gitu. Apa yang dibutuhkan dalam teamwork. Itu adalah our choice. Keputusan kita untuk kita lakukan. Tapi if we can choose, mungkin kita nggak mau, bukan nggak mau ya, lebih prefer nggak ngelakuin itu sih, kayak udahlah hasilnya tuh kayak apa aja nih yang penting gitu men, nggak perlu basa-basi. If I were not a manager, lebih ke specialist orangnya di kantor, mungkin akan kayak ya udahlah apa aja nih yang kita kurang nih, kurangnya di mana, campaign projectnya di mana dan lain kayak gitu. Iya gitu sih. Buat nambahin juga tadi kan kalau first thing S ya, aku kan an intuitive. Betul banget tadi kalau orang sensing mungkin bisa lebih peka ya sama situasi ya, karena kan dia menggunakan panca indera nggak sih, sensesnya dia untuk membaca orang tuh lagi apa nih, oh lagi ada masalah sama istrinya atau kayak masalah keluarga di kantor dan lain-lain. Aku sebagai intuitif, what I can understand from intuitive itu kita orangnya ngambil apa ya, pola, pattern. Oh, kalau dia punya habit kayak gini, dia akan ngapain? Oh, kalau dia lagi di kondisi kayak gini, tandanya apa? Kayak gitu. Kita dapat second meaning yang mungkin kita ambil meaning sendiri bagi kita. Kayak gitu. Itu yang aku pahami dari orang intuitif sih. Orang intuitif itu adalah, walaupun aku TJ, thinking dan judging, orangnya lumayan rapi dan logika banget, tapi aku tuh orangnya lumayan deep di sisi intuitif, di mana aku suka baca tentang filsafat, aku belajar psychology, aku suka ya tadi mencari pola atau pattern. Oh, kalau misalkan orang bertingkah seperti ini, tanda aslinya apa literalnya. Mempelajari intuitif dan punya deep interest di sini, ujung-ujungnya pun untuk goal adalah to understand people better dengan pola dan format yang lebih akurat dan tertata. Gitu. Anaknya saklek tapi masih bisa ya making scenario, pretending gitu. Wow. Aku dapat pencerahan baru nih dari sisi marketing yang INTJ. Bisa nih ntar kalau punya bos nih ya, yang INTJ mungkin gambarannya bisa seperti Kak Klit. Oke, ini ada juga Kak Marsha nih. Gimana tuh Kak Marsha? Apakah setuju dengan pendapat-pendapat teman-teman yang lain sebagai INTJ? Sorry, tadi pertanyaannya yang mana ya? Yang ini Kak, INTJ itu dingin dan kurang sensitif. Kalau itu setuju sama yang lain sih, biasanya tergantung siapa dan tergantung apa. Jadi kalau yang memang misalnya dengan siapa yang misalnya nggak terlalu kenal, nggak terlalu dekat, ya udah gitu, nggak terlalu dipeduliin gitu, nggak terlalu perhatiin sih. Karena lebih ke memang saving energy sih, karena nggak semua hal harus ditanggepin gitu. Oke, kita ke next mitos fakta selanjutnya ya teman-teman. INTJ itu suka sarkas. Gimana tuh? INTJ suka sarkas orangnya. Ya. 3, 2, 1, oke. Oke, ke Kak Fristi deh. Bilang kalau Queen of Sarkas. Gimana tuh? Tadi.
Kayak sudah kelihatan gak sih kalau Guri ngomong? I guess that to travel. Yang tadi aku cerita itu loh, kalau roasting gitu atau bikin comeback statement tuh kok kepikiran aja gitu, kayak gitu. Aku sampai heran, wow, bisa kepikiran. Ya sarkas banget sih orangnya, tapi menurutku itu sebagai salah satu ekspresi mereka sih, yang menurutku karena kan tipe TJ ini kayak tipe pemikir gitu ya, tipe pemikir. Jadi dia tuh kalau misalkan gak suka sama sesuatu tuh nggak mau kayak ngomong cuman kayak bego lu, nggak gitu. Tapi pasti kayak dipikirin sesuatu yang kayak nggak kelihatan kayak apa namanya eh apa sih itu sebutannya, kayak pengen kelihatannya tuh lebih elegan aja gitu kelihatannya. Makanya jadi bentuknya itu ke sarkas mungkin. Jadi kayak apa ya? Kalau dia tuh kayak pointing out kesalahannya tuh nggak langsung kayak kok gini sih, gini gini gini, nggak gitu, tapi kayak ada, wah iya ya kayak gini soalnya kan kayak gini, tapi itu tuh kayak nge sarkas atau nge roasting gitu loh, balikannya tuh kayak gitu. Aku kurang bisa nyontohin contoh konkretnya karena aku sendiri nggak ahli dalam urusan merosting orang. Tapi ya kira-kira mungkin kayak gitu sih. Coba langsung tanya yang ahlinya dong. Iya, coba tanya, Gur tolong roasting. Roasting dong ke Gur. Honestly, kenapa aku mau jujur aja ya, kenapa aku suka sarkas? Karena gini, aku tuh terlalu dikelilingi banyak orang bodoh. Honestly ya, honestly. Kakak. Aku Bentar, terlalu, bentar. I am surrounded by idiots every day, okay? Bentar, Kak. Apakah Devon Capristi itu idiot? Enggak kan? No, enggak, tapi dari awal lagi, dari